أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan segala puji kepada Ilahi Rabbi dan kita minta pertolongannya seraya memohon ampun dan perlindungan dari segala keburukan jiwa dan kejelekan raga kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan waktu untuk bisa menghadiri di majelis yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membawakan sebuah khutbah Islamiyah yang bertemakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan apakah harus keseimbangan antara kedua hal ini ada dalam hidup kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Kitabul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, carilah negeri akhirat pada nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Akan tetapi, janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia ini. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Di sini bisa kita lihat bahwasanya dalam arti ini, dalam firman yang telah disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya, bahwasanya carilah negeri akhirat. Apa artinya di sini? Bahwasanya dalam dunia kita harus mencari akhirat dengan menggunakan dunia. Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan apa? Nikmat kehidupan kita, nikmat nyawa kita, nikmat kekuatan kita yang ada di dunia ini yang kita bisa lakukan seperti mengerjakan aktivitas sehari-hari, bekerja, menafkahi, menuntut ilmu. Nah, semuanya itu harus kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk akhirat kita. Atau bisa kita simbolkan secara mudah mungkin dengan mengorbankan dunia untuk meraih akhirat. Nah, di sini kemudian Allah tekankan lagi di sini dalam akhir ayat tersebut, wala tansa nasibaka minad dunya. Allah telah berfirman bahwasanya janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia itu. Nah, artinya apa? Di sini Allah menekankan bahwa kita memang harus untuk meraih akhirat dengan menggunakan dunia, tapi bukan dalam artian mencari akhirat terus, melupakan dunia, terus beribadah, melupakan keluarga, sampai mungkin anak istri tidak ternafkahi. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, melainkan tetap pada ukurannya, tetap kita tidak melupakan bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Ya, bagian di sini yang dimaksud berarti bagian, bukanlah setengah, apalagi semuanya. Nah, bukan kita melakukan pekerjaan di dunia selamanya, atau semua kita habiskan waktu kita untuk pekerjaan, atau mungkin yang suka bermain game. Nah, di sini hanya sebagian saja, sebagian kecil dari usaha kita untuk meraih akhirat.
Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya sebagian kecil dari hidup kita untuk dunia, berarti tidak ada yang namanya seimbang, bukan seimbang dengan dunia. Apalagi mendahulukan dunia, berarti kita harus mementingkan akhirat kita. Mungkin kita sendiri bisa jujur pada diri kita sendiri, walaupun kita selalu setiap hari, setiap waktu mencoba untuk menyeimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat, seperti yang katakan mungkin di kampung-kampung kita sering mendengar ustadz-ustadz atau ahli agama mengatakan seimbangkan kehidupan antara dunia dan akhirat, jangan fokus dunia terus, mungkin begitu. Yang kerja ke masjid, mungkin banyak seperti itu ya. Tapi sungguh bahwasanya hal itu adalah hal yang mustahil. Nah, yang ada di kita itu apa? Terkadang kita itu mendahulukan dunia, adapun yang terlalu condong ke akhiratnya. Nah, seperti yang yang difirmankan oleh Allah dalam surat yang lain itu Al-Zariyat ayat 56. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa hubungan antara ayat ini dengan sebelumnya? Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa untuk mencari akhirat dan dunia. Nah, kemudian kalau ada orang yang masih saja untuk mendahulukan kehidupan dunianya, nah sebagaimana ayat tersebut, sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, di sini mungkin sudah sangat jelas, bisa kita simpulkan sendiri. Di sini tunjukkan bahwa ibadah itu adalah tujuan utama dari hidup manusia, dari diciptakannya manusia itu ke bumi ini. Nah, jika demikian, lalu apakah kita pantas? Apakah kita pantas untuk menyeimbangkan tujuan kita? Apakah kita pantas untuk menyeimbangkan tujuan dunia dengan tujuan akhirat? Meskipun Allah SWT sudah berfirman bahwasanya tujuan utama kita itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nah, secara logika sudah bisa kita pastikan tujuan dunia dengan tujuan akhirat itu tidak bisa disamaratakan. Pasti tujuan akhiratlah yang lebih utama. Kemudian ada sering kita dengar mungkin dalam doa satu jagat yang sudah masyhur di kalangan kita sendiri. Nah, yang gimana berdoanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa api neraka. Di sini apa artinya? Kebaikan dunia, berilah kami kebaikan dunia, juga kebaikan di akhirat. Selanjutnya apa? Dan berilah dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sudah jelas, di sini yang lebih utama adalah yang akhirat. Nah, kemudian selanjutnya di surat Asy-Syura ayat 20, di sana bisa dilihat mungkin. Yang artinya barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan juga barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Nah, di sini dalam firman Allah tersebut sudah ditegaskan bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih penting daripada kehidupan dunia. Apabila kita mencari akhirat, maka dunia akan mengikuti. Sedangkan apabila kita mencari dunia, belum tentu akhirat akan mengikuti. Jelas kan? Mungkin kita sudah tahu lah, kita sudah sadar, terus kita sudah yakin bahwasanya hidup dunia itu sementara. Sudah sering mungkin anak istri saja sudah tahu, kebanyakan ya, yang sebagiannya lah sudah tahu hidupnya itu sementara, yang abadi itu adalah di akhirat. Tapi pada kenyataannya masih saja kita lalai, masih saja kita mementingkan urusan dunia kita.
Misalnya kita berleha-leha, misalnya kita melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan yang kemarin pada hari yang esok atau yang akan datang. Nah, maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa selalu bertobat setiap malamnya, kalau bisa, atau paling tidak minimal untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada khotbah malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.